Diremehkan karena pakaian kompang-camping Pak Tua mengejutkan satpam. Di bawah terik matahari siang musim panas, keramaian lalu lalang di jalan utama, di jantung kota. Nguyen Van Hung berdiri mematung. Di depan gedung kaca, menjulang tinggi sebuah bank. Bank terbesar di kota itu. Matanya terpaku pada logo mengkilap di pintu. Tas kain lusuh penuh noda. Bercak-bercak kotor diam-diam di pundaknya. Seperti bagian dari kehidupan yang penuh perjuangan. Pakaian yang pudar warnanya. Sandal karet usang. Dan rambut putih tak terawat. Membuatnya tampak seperti buruh. Kelelahan mencari tempat berteduh. Bukan seperti nasabah yang akan masuk ke bank mewah itu. Namun Nguyen Van Hung bergeming. Matanya tak lepas dari pintu kaca transparan, di mana ia melihat orang-orang berpakaian rapi keluar masuk. Dengan penuh percaya diri, satu helaan napas lolos dari dadanya. Pelan namun dalam seolah membawa beban seluruh hidupnya. Lalu, ia melangkah maju perlahan, namun pasti. Pintu kaca otomatis terbuka tepat waktu. Sebuah suara dingin terdengar. "Berhenti, Anda tidak bisa masuk ke sini." Satpam muda Dung berdiri tegak di hadapannya. Sikap tegasnya semakin kentara. Saat matanya melirik pakaian kompang-camping Pak Hung. "Bank ini bukan tempat amal," ucap Dung dengan nada menghina. "Anda sebaiknya pergi ke tempat lain. Kau bisa menelepon ke kantor untuk konfirmasi. Saya ada janji dengan direktur cabang." Suara Pak Hung tenang, namun tak bisa menyembunyikan kelelahannya. Dung tertawa terbahak-bahak. Tawanya lebih terdengar seperti ejekan daripada humor. "Jangan bercanda, Pak. Mana mungkin Anda ada janji dengan direktur cabang?" Para nasabah di dekat situ mulai menoleh. Tatapan penasaran bercampur hina tertuju pada Pak Hung. Beberapa orang menggelengkan kepala dan menghindar, seolah-olah kehadirannya mengotori ruangan mewah ini. Namun Pak Hung tetap tenang. Matanya memancarkan sorot tegas. "Saya Nguyen Van Hung," ucapnya. "Kau hanya perlu menelepon untuk konfirmasi." Dung hendak menjawab saat sebuah suara wanita terdengar dari belakang. "Ada apa ini?" Seorang wanita berjas rapi melangkah maju. Sepatu hak tingginya berdentang di lantai marmer yang mengkilap. Dia Tui, manajer lobi, memandang Pak Hung dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan tatapan jijik yang tak tersembunyi, orang ini mengaku ingin bertemu direktur cabang. Dung buru-buru menjawab, mengharap dukungan dari atasannya. "Pak, ini bank, bukan tempat bantuan sosial," kata Tui sinis. "Jika Bapak butuh bantuan, Bapak bisa ke lembaga sosial." Pak Hung tetap tenang. Matanya menatap lurus ke arah wanita muda itu. "Nona Thu, saya tidak datang untuk meminta bantuan. Saya datang untuk bertemu orang yang sudah saya janji. Direktur Hai tidak akan senang jika tahu saya dihalangi." Thui tersentak. Bagaimana orang ini tahu namanya? Kekesalan terpancar jelas di wajahnya. Namun sebelum sempat bicara, sebuah suara laki-laki berat terdengar dari tangga, memecah ketegangan. "Ada apa ribut-ribut?" Seorang pria paruh baya berjas mahal melangkah turun, matanya menyapu kerumunan sebelum berhenti pada Pak Hung. Saat itu juga wajah Hai direktur cabang berubah drastis. Matanya membelalak. Tangannya tanpa sadar mencengkeram pegangan tangga. Pak Hung, suara Hai gemetar. Seperti baru saja melihat hantu. Nguyen Van Hung mengangguk. Senyum tipis tersungging di wajahnya yang penuh kerutan.
Halo Hai, lama tak jumpa. Hai panik dan bergegas turun, mengabaikan tatapan heran Tui dan Dung. Silakan masuk Pak Hung. Saya minta maaf, sungguh minta maaf atas kesalahpahaman ini. Tak ada yang bicara saat Hai membungkuk hormat. Pribadi mengantar Pak Hung ke lift. Dung dan Tui terpaku. Tak seorang pun dari mereka mengerti mengapa seorang pria berpakaian kompang camping seperti itu bisa membuat sang direktur begitu tunduk. Saat pintu lift menutup, Pak Hung menoleh ke arah Tui dan Dung. Senyumnya ramah, namun penuh makna. Terima kasih atas sambutannya. Lain kali bertemu, semoga semuanya berbeda. Kalimat itu menggema di ruangan, meninggalkan rasa gelisah yang tak terlukiskan di hati Thu. Pintu lift terbuka, membawa Nguyen Van Hung dan Direktur Hai masuk ke ruang tenang dan mewah di lantai teratas bank. Berbeda dengan keramaian dan kemewahan di luar, ruang kerja Hai dipenuhi suasana tegang, seolah kehadiran Pak Hung membawa angin dingin. Hai yang biasanya percaya diri dan berwibawa, kini tampak ciut. Ia diam-diam membuka pintu mempersilakan Pak Hung masuk, lalu menutup pintu di belakangnya, seolah menghindari tatapan penasaran dari luar. Nguyen Van Hung duduk di kursi, berhadapan dengan meja kerja Hai. Ruang di antara mereka dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Hai gelisah dengan gelas airnya, namun tangannya yang gemetar membuat air tumpah. Ia tak berani menatap, hanya menunduk, berusaha menatap pikirannya yang kacau. Akhirnya Hai bicara, suaranya serak karena tegang. Pak Hung, saya sungguh tak menyangka akan bertemu Anda di sini. Saya kira Anda sudah meninggal. Kenapa? Pak Hung melanjutkan. Tatapannya tajam menusuk Hai. Ya, banyak orang juga berpikir begitu. Mungkin itu yang kalian inginkan, bukan? Hai menarik napas dalam-dalam, namun tak bisa menyembunyikan ketakutan di matanya. Anda salah paham, Pak Hung. Apa yang kami lakukan semua demi perusahaan. Saat itu situasinya sangat sulit. Kami tidak punya pilihan lain. Pak Hung tersenyum kecut. Namun senyumnya tak menunjukkan kehangatan. Tidak punya pilihan lain. Kau mengatakan itu untuk membenarkan pengkhianatanmu padaku. Merebut perusahaan yang kubangun seumur hidupku. Atau untuk merasionalisasi transaksi gelap. Uang yang digelapkan. Yang kutemukan selama 15 tahun terakhir. Hai terdiam, tak mampu berkata-kata. Ia menunduk, menghindari tatapan pria yang duduk di hadapannya. Nguyen Van Hung perlahan meletakkan tas kain lusuhnya di atas meja. Setiap gerakannya lambat, namun tegas seperti sebuah dakwaan tanpa kata. Dari dalam tas, ia mengeluarkan setumpuk dokumen usang. Kertasnya telah menguning, namun tulisan di dalamnya masih jelas, seperti hari pertama dicetak. Ini yang kukumpulkan selama 15 tahun, ucap Pak Hung. Suaranya berat, namun membawa beban masa lalu yang terkubur. Faktur notulen rapat transaksi bank. Semuanya mengarah pada satu hal, kalian. Satu persatu anggota Dewan Direksi terlibat dalam konspirasi untuk menyingkirkanku, merebut sahamku, dan bahkan membuat transaksi palsu untuk mendorongku ke jurang kebangkrutan. Hai tak bicara, hanya menunduk, seolah setiap kata Pak Hung adalah pisau yang menghujam jantungnya. Suasana di ruangan membeku. Hanya terdengar suara kertas yang dibalik pelan. Saat Pak Hung
terus mengutip setiap bukti. Saat aku pergi, Pak Hung melanjutkan suaranya pelan namun penuh emosi. Kalian pikir aku takkan pernah kembali, bahwa aku akan lenyap selamanya. Tapi kalian salah. Butuh 15 tahun, aku menemukan semuanya. Dan hari ini aku ingin konfrontasi terbuka. Aku ingin bertemu semua yang terlibat. Hai, mendongak wajahnya pucat pasi Pak Hung, kumohon. Masalah ini sudah lama berlalu. Jika Bapak mau, saya bisa memberi kompensasi. Kompensasi? Pak Hung memotong, suaranya dingin seperti es. Kau pikir bisa pakai uang untuk mengganti 15 tahun hidupku? Kau pikir bisa membeli kembali harga diri dan kehormatanku? Kenapa tidak, Hai? Aku tidak butuh uang. Aku butuh keadilan. Kata-kata itu seperti pedang tajam, membuat Hai bergidik. Ia mengangguk nyaris tanpa sadar. Baik, saya akan atur. Tapi kumohon Pak Hung, beri saya waktu. Kau punya 2 hari, ucap Pak Hung sambil berdiri. Aku akan menunggu pertemuan dengan seluruh dewan direksi. Jika tidak, aku akan mengungkap kebenaran ini sendiri. Hai mengantar Pak Hung ke pintu tanpa bicara. Saat sosok Pak Hung menghilang di balik pintu, Hai berdiri mematung, keringat bercucuran di dahinya. Ia tahu kali ini tak ada yang bisa menutupi kebenaran. Di luar, Thuy dan Dung masih terpaku. Tatapan mereka mengikuti Pak Hung dengan perasaan aneh, campuran antara terkejut dan sesal. Saat Pak Hung melintas, ia berhenti dan menatap mereka dengan tatapan tenang. Pelajaran terbesar dalam hidup seringkali datang dari kesalahan. Semoga kalian ingat itu. Thuy tak mampu berkata-kata, hanya menunduk malu. Dung pun diam. Tatapannya bingung saat mengikuti sosok Pak Hung yang menghilang di balik pintu. Dalam perjalanan pulang, Nguyen Van Hung berjalan lambat menyusuri jalanan yang ramai. Kenangan lama berputar di benaknya. Hari-hari saat ia masih menjadi pemimpin, rapat yang penuh semangat dengan rekan-rekannya. Dan saat ia menyadari dikhianati, rasa sakit itu masih ada. Namun kini, bukan lagi api yang membakar, melainkan motivasi untuk terus maju. Hari itu ia tak merasa sendirian. Dalam hatinya secercah harapan mulai menyala. Harapan bahwa keadilan akhirnya akan ditegakkan. Di ruang rapat yang luas, cahaya dari lampu kristal memantul di meja kayu coklat mengkilap, menciptakan suasana khidmat namun tegang. Semua anggota dewan direksi telah hadir. Wajah-wajah berkuasa kini dibayangi kecemasan. Saat mereka saling berpandangan, tatapan mereka licik dan penuh selidik, seolah menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Di ujung meja Pak Long, ketua dewan saat ini duduk diam. Di sampingnya Pak Kwan, direktur utama, terus membolak-balik dokumen di depannya. Namun tak fokus pada halaman manapun. Jam di dinding berdetak. Tak seorang pun berani bicara. Akhirnya Pak Long memecah keheningan. Hai, kau yakin ini sulit dipercaya? Suaranya sedikit gemetar. Namun tatapannya tak bisa menyembunyikan keraguan. Hai duduk di sisi meja menunduk. Kedua tangannya bertaut erat. Pak Ketua, saya sudah bertemu dengannya. Tak mungkin salah. Pria itu Nguyen Van Hung. Dia telah kembali. Ruangan dipenuhi bisik-bisik. Semua orang saling berpandangan. Kebingungan merajalela. Kwan mengerutkan kening meletakkan dokumennya. Bagaimana dia bisa kembali? Maksud saya, kita sudah tak mendengar kabarnya selama 15 tahun. Hai menelan ludah, keringat mulai membasahi dahinya.
Dia tak hanya kembali, tapi juga membawa banyak bukti, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi kita. Dia bilang ingin bertemu seluruh dewan direksi untuk konfrontasi. Suasana di ruangan semakin menyesakan. Pak Long bersandar di kursinya. Tatapannya menerawang seperti mengenang masa lalu. Hung dulu rekan pendiri yang berdedikasi. Seseorang yang selalu mengutamakan kepentingan perusahaan. Ia menghela napas pelan. Suaranya terdengar berat, tapi kita memilih jalan lain. Begitu kata-kata Pak Long usai pintu ruang rapat terbuka. Nguyen Van Hung melangkah masuk. Langkahnya tenang namun memancarkan aura kuat, membuat seluruh ruangan membeku sesaat. Ia masih mengenakan pakaian lusuh yang sama, namun tatapannya tajam, menyapu setiap orang di ruangan itu, seolah menelanjangi setiap wajah. Kaget melihatku ya? Suara Pak Hung lembut namun penuh wibawa, membuat semua orang di ruangan terdiam. Ia perlahan melangkah menuju kursi, berhadapan dengan Pak Long, menarik kursi dan duduk tanpa diundang. Meletakkan tas kain lusuhnya di atas meja, ia membukanya, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. Tatapan semua orang tertuju pada setiap gerakannya, seolah tindakan itu adalah kunci untuk membuka rahasia yang ingin mereka kubur selamanya. Aku pernah percaya perusahaan ini adalah keluarga. Pak Hung memulai. Suaranya tak keras, namun menggema di seluruh ruangan. Aku mengabdikan seluruh hidupku untuk membangunnya dari nol. Tapi kalian mengubah keluarga ini menjadi apa? Sebuah arena untuk kepentingan egois, transaksi gelap dan pengkhianatan. Pak Long berusaha tetap tenang. Hung, aku mengerti perasaanmu, tapi semua yang kami lakukan adalah untuk menyelamatkan perusahaan di masa sulit. Kau juga tahu saat itu semuanya tidak mudah. Menyelamatkan perusahaan, Pak Hung tersenyum sinis. Dengan cara menyingkirkanku, membuat kematian palsuku untuk merebut sahamku, dan kemudian menggelapkan jutaan dari dana investasi. Kalian pikir aku tidak tahu? Kata-kata itu seperti belati, menghujam setiap orang di ruangan itu. Beberapa orang menunduk menghindari tatapan Pak Hung. Namun, Kuan tetap bersikap keras. Menantang dokumen ini bisa saja palsu. Bagaimana kami tahu? Ini bukan dibuat-buat untuk memfitnah. Pak Hung menatap lurus ke arahnya. Tatapannya seolah menembus segala kepalsuan. Ia perlahan meletakkan USB di atas meja. Di sini ada semua email, notulen, rapat rahasia, dan juga transaksi bank yang kalian coba sembunyikan. Semuanya sudah dikirim ke pihak berwajib. Aku datang bukan untuk bernegosiasi, tapi untuk mengumumkan bahwa permainan kalian sudah berakhir. Ruangan hening senyap. Hai yang sedari tadi gemetar tiba-tiba berlutut. Pak Hung, kumohon, aku tahu aku salah. Aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahanku. Asal Bapak kasal Bapak, jangan mengungkap semuanya. Pak Hung menatap Hai. Tatapannya menunjukkan sedikit iba. Namun ia menggeleng. Suaranya seperti pernyataan terakhir. Memaafkan bukan hakku. Keadilanlah yang dibutuhkan. Kalian harus membayar atas perbuatan kalian. Saat Pak Hung berdiri, ruangan tetap hening. Ia melangkah keluar, meninggalkan orang-orang yang pernah berkuasa. Kini hanya menjadi pengecut yang takut pada kebenaran. Di lorong ia bertemu Thuy dan Dung yang berdiri terpaku. Thuy menatapnya mata merah karena malu dan sesal. Pak Hung, ucapnya, suara bergetar, saya tidak tahu harus berkata apa selain minta maaf.
Pak Hung tersenyum, tatapannya lembut. Nona, kesalahan tidak mendefinisikan kita. Cara kita memperbaikinya yang melakukannya. Ia pun berlalu, meninggalkan gadis muda itu termenung, merenungkan pelajaran berharga tersebut. Suasana di ruang rapat kini membeku. Semua orang terdiam. Namun keheningan itu penuh gejolak. Pak Long duduk di ujung meja. Tangannya terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tatapannya kosong. Namun pikirannya melayang ke masa lalu. Di seberangnya Nguyen Van Hung berdiri. Wajahnya tenang namun matanya tajam. Seolah tatapannya saja cukup untuk menelanjangi seluruh ruangan. Kalian pikir diam bisa menghapus semuanya? Pak Hung bicara. Suaranya tak keras, namun menggema seperti lonceng peringatan. 15 tahun aku hidup dalam bayang-bayang, membawa luka dan kehilangan yang tak tergantikan. Tapi yang kuderita tak sebanding dengan kebenaran yang kalian sembunyikan. Pak Kwan, direktur utama, tak bisa menahan diri. Berdiri dengan tiba-tiba suaranya bergetar karena panik. Pak Hung, dengarkan aku. Semua itu bukan sepenuhnya kemauan kami. Situasinya saat itu sangat buruk. Perusahaan hampir bangkrut dan kami terpaksa mengkhianatiku. Terpaksa merebut apa yang kubangun seumur hidup. Pak Hung memotong, tatapannya tajam. Menatap langsung Pak Kwan. Jangan membuat alasan. Tindakan itu bukan demi perusahaan, tapi demi uang dan ambisi kalian. Pak Kwan terdiam, matanya menghindar. Namun diamnya Pak Kwan tak meredakan ketegangan. Pak Long angkat bicara, berusaha tetap tenang. Hung, aku mengerti rasa sakitmu, tapi mungkin kita harus mencari jalan keluar yang baik. Mari duduk dan bernegosiasi. Mencari solusi yang bisa diterima kedua belah pihak. Pak Hung mengangkat alis. Senyum pahit terlintas di wajahnya. Bernegosiasi solusi yang baik. Kau pikir uang bisa membeli kembali harga diriku? Membeli 15 tahun hidupku? Pak Long belum sempat menjawab. Pak Hung sudah membuka tas kainnya, mengeluarkan sebuah USB kecil. Di sini ada semuanya. Email, notulen, rapat, rahasia, transaksi bank, dan juga rekaman. Semuanya sudah diserahkan dan dikirim ke pihak berwajib. Aku datang bukan untuk berkompromi, tapi untuk menyampaikan pesan terakhir. Kebenaran akan terungkap. Kata-kata itu seperti badai menyapu ruangan. Beberapa anggota dewan mulai panik, berbisik-bisik. Beberapa menunduk, tak berani menatap. Pak Hai yang dulu tangan kanan Pak Hung tiba-tiba berdiri. Kakinya gemetar. Ia melangkah ke depan Pak Hung lalu berlutut. Matanya berkaca-kaca. Pak Hung, saya minta maaf. Saya tahu apa yang saya lakukan salah. Tapi tolong pikirkan lagi. Beri saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Saya tidak minta Bapak maafkan. Tapi tolong jangan biarkan ini berlanjut terlalu jauh. Seluruh ruangan terdiam melihat tindakan itu. Pak Hung memandang Pak Hai. Tatapannya tak lagi tajam melainkan sedikit lelah. Hai, aku pernah percaya padamu. Kau orang yang kubimbing. Orang yang kupikir akan bersamaku membangun warisan yang berkelanjutan. Tapi kau sama seperti yang lain, mengkhianati kepercayaan itu. Sekarang kau minta kesempatan padaku. Kesempatan untuk apa, Hai? Untuk menutupinya lagi. Pak Hai menunduk, tak berkata lagi. Hanya terdengar isak tangis tertahan. Pak Hung menghela napas, lalu menatap setiap orang di ruangan itu.
Aku datang bukan untuk menghancurkan kalian, tapi keadilan harus ditegakkan. Apa yang kalian lakukan tak hanya menghancurkan hidupku, tapi juga merugikan ribuan karyawan, orang-orang yang menaruh kepercayaan pada perusahaan ini. Ia berbalik menatap Pak Long. Anda pimpinannya, Anda harus bertanggung jawab. Aku sudah menyerahkan semua bukti ke pihak berwajib, dan aku akan biarkan hukum yang memutuskan. Pak Long menyandarkan tubuhnya di kursi. Matanya terpejam, seolah seluruh tenaganya terkuras. Seberapapun berkuasa dan angkuhnya Pak Long, kini tak bisa menyembunyikan kekalahannya. Sebelum pergi, Pak Hung menatap ruangan itu sekali lagi. Ingat, bukan kekuasaan atau uang yang mendefinisikan kita, melainkan cara kita memperlakukan orang lain dan bagaimana kita bertanggung jawab atas tindakan kita. Kuharap kalian menggunakan sisa waktu untuk merenungkan hal itu. Ia melangkah keluar dari ruang rapat, meninggalkan orang-orang yang pernah menggenggam kekuasaan, kini tertunduk dalam keheningan yang menyesakkan. Di lorong Thui berdiri. Matanya menatap Pak Hung dengan kagum, bercampur penyesalan. Ia melangkah maju membungkuk di hadapan Pak Hung. Pak Hung, saya tidak tahu harus berkata apa selain minta maaf. Saya salah menilai Bapak hanya dari penampilan. Pak Hung tersenyum lembut. Nona, kita semua pernah membuat kesalahan. Yang penting adalah apa yang kita pelajari darinya. Ingat, nilai sesungguhnya seseorang bukan terletak pada penampilan, melainkan pada hati dan perbuatannya. Ia pun berlalu. Sinar matahari di lorong menyinari sosoknya, menciptakan bayangan yang kuat dan teguh. Thui berdiri di sana memandangnya. Dalam hati muncul tekad yang kuat, seolah ia baru saja menerima pelajaran terpenting dalam hidupnya. Langit Saigon pagi itu tetap cerah, namun suasana di dunia keuangan seolah akan meledak oleh sebuah bom. Berita baru saja diumumkan. Surat kabar dan media memberitakan skandal terbesar dalam sejarah perbankan, mengungkap berbagai pelanggaran di perusahaan yang dulu dianggap sebagai simbol kesuksesan. Foto Nguyen Van Hung, pendiri yang terlupakan, kini memenuhi halaman depan. Kisah 15 tahun dikhianati, harus hidup dalam persembunyian, dan perjalanan mencari keadilannya menjadi topik hangat, dibicarakan di mana-mana. Di kantor pusat perusahaan, suasana kacau balau. Mobil polisi berjejer di pinggir jalan. Para penyidik keluar masuk, membawa tumpukan dokumen dan berkas. Pak Long, Pak Kwan, dan banyak anggota dewan direksi lainnya dibawa untuk diperiksa. Wajah-wajah yang dulu angkuh, kini pucat pasi. Mata mereka menghindari lensa kamera. Orang-orang yang pernah menguasai sebuah kerajaan kini menghadapi pengadilan yang tak terelakkan di sebuah sudut jalan kecil. Di sebuah kafe sederhana, Nguyen Van Hung duduk tenang di dekat jendela, memandang orang-orang yang berlalu lalang. Ia masih mengenakan pakaian lusuh yang sama, bukan karena kekurangan, tapi karena itu kebiasaan seseorang yang pernah melewati masa-masa tersulit. Di atas meja secangkir kopi mengepulkan asap. Aromanya berbaur dengan sinar matahari pagi. Namun di matanya tak ada rasa puas atau bangga. Hanya ada ketenangan dan kelegaan. Seolah beban berat telah terangkat. Setelah 15 tahun yang panjang, pintu kafe terbuka dan Tui masuk. Gadis muda itu tak lagi tampak bingung atau ragu. Seperti saat pertama
bertemu dengannya. Hari ini Thui terlihat lebih dewasa. Matanya penuh tekad dan rasa syukur. Ia melihat sekeliling, lalu mendekati Pak Hung. Pak Hung ia ragu sejenak lalu tersenyum lembut. "Bolehkah saya duduk bersama Bapak?" Pak Hung mengangguk, matanya ramah. "Tentu saja, Nona, silakan duduk." Thui duduk. Tangannya bertaut, seolah sedang menata apa yang ingin ia katakan. Saya ingin berterima kasih pada Bapak. Bukan hanya karena Bapak memberi saya pelajaran besar, tapi juga karena Bapak memberi kami semua kesempatan untuk bercermin. Pak Hung menatapnya, matanya lembut. Pelajaran adalah sesuatu yang kita pelajari, bukan sesuatu yang diberikan Thui. Kau sendiri yang menyadarinya, dan itulah yang penting. Thui menunduk, suaranya bergetar. Tapi Bapak tidak marah pada saya karena cara saya memperlakukan Bapak. Pak Hung menggeleng, senyum tipis tersungging di bibirnya. Kemarahan hanya membuat kita lelah. Thui, kesalahan adalah bagian dari manusia. Cara kita memperbaiki kesalahan yang menentukan siapa kita. Gadis muda itu menatapnya. Matanya berkaca-kaca seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun ia hanya tersenyum. Diam-diam merasakan kelegaan yang menyebar di hatinya. 6 bulan kemudian, di sebuah kantor kecil namun rapi di distrik T, Mu Yen Van Hung duduk di meja kerjanya. Tekun membaca laporan. Di dinding belakangnya, tulisan perusahaan investasi tanduk, di mana nilai sejati dijunjung tinggi, terpampang jelas di latar putih sederhana. Pintu kantor terbuka dan Thui masuk, membawa setumpuk dokumen. Ia bukan lagi gadis muda yang bingung dengan setelan kaku, melainkan memancarkan kepercayaan diri dan penuh semangat. "Om Hung," sapa Thui. Suaranya kini lebih akrab. "Ini rencana untuk proyek baru." Pak Hung mendongak tersenyum. "Terima kasih Thu. Kau sudah bekerja sangat baik selama ini." Thui tersipu namun senyumnya mereka. "Saya hanya berusaha belajar dari Om." Pak Hung mengangguk lalu menunjuk kursi di hadapannya. "Duduklah Thu. Om ada yang ingin bicarakan denganmu." Thui duduk, matanya penuh rasa ingin tahu. Pak Hung meletakkan laporan, menatapnya dengan tatapan serius. "Saat memulai kembali perusahaan ini, Om pikir Om hanya ingin membuktikan bahwa Om bisa sukses lagi. Tapi sekarang Om sadar bahwa yang terpenting bukanlah kesuksesan, melainkan cara kita mencapainya." Thui mengangguk mendengarkan dengan saksama. Pak Hung melanjutkan, suaranya hangat dan tulus. "Om ingin membangun perusahaan yang tak hanya sukses secara finansial, tapi juga tempat yang menumbuhkan nilai moral. Tempat di mana setiap orang dihormati dan berkembang. Dan Om ingin kau, Thui, menjadi bagian dari perjalanan ini." Thui terbelalak kaget. "Om Hung, saya. Om ingin kau menjadi direktur HRD perusahaan," ucap Pak Hung, matanya penuh kepercayaan. "Kau sudah banyak berkembang, dan Om yakin kau orang yang paling tepat untuk memastikan bahwa setiap karyawan di perusahaan ini diperlakukan dengan adil dan hormat." Thui terharu hingga tak bisa berkata-kata. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ini tanggung jawab yang besar." Pak Hung tersenyum, matanya berbinar. "Usia bukanlah ukuran kemampuan Thui. Om sudah mengamati kau selama ini. Kau punya rasa welas asih, ketegasan, dan semangat belajar yang Om cari. Om yakin kau akan melakukannya dengan baik."
Tui menunduk, merasakan kepercayaan yang Pak Hung berikan padanya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mendongak matanya bersinar. Saya tidak akan mengecewakan Om Hung. Pak Hung mengangguk puas, lalu tersenyum. Om tahu kau tidak akan. Sekarang, beritahu Timu tentang posisi barumu ini. Kita masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tui meninggalkan ruangan dengan hati penuh tekad. Ia tahu jalan di depan takkan mudah. Tapi ia juga tahu bahwa ia telah menemukan tempat untuk mencurahkan seluruh hati dan pikirannya dan membangun nilai-nilai sejati. Setahun kemudian perusahaan tanduk telah menjadi nama yang bersinar di komunitas bisnis. Tak hanya berkembang pesat secara finansial, perusahaan ini juga terkenal dengan model manajemen yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial. Di kantornya, Pak Nguyen Van Hung memandang keluar jendela, di mana sinar matahari keemasan menyinari kota. Ia tersenyum, mengenang perjalanan dari puncak ke jurang yang dalam, dan kemudian bangkit kembali dengan hati yang tenang. Di meja kerjanya terdapat foto keluarga, foto orang-orang yang selalu bersamanya. Di masa-masa tersulit, ia tahu bahwa semua yang ia lakukan, keputusan yang ia ambil, semuanya demi mereka dan demi masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Dering telepon berbunyi, membuyarkan lamunannya. Itu telepon dari sebuah organisasi amal, meminta dukungan perusahaan untuk program bantuan tunawisma. Saat ia mengakhiri panggilan, hati Pak Hung dipenuhi kebahagiaan yang tenang. Inilah alasan ia melanjutkan pekerjaan ini. Bukan hanya untuk membangun bisnis yang sukses, tapi untuk membuat perbedaan nyata dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya.